Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvino Abdul Fikri Ramadan, NIM saya 25 14 3 1104. Di sini saya akan membahas tentang biaya pendidikan yang masih tinggi bagi sebagian masyarakat. Masalah ini membahas permasalahan tingginya biaya pendidikan di Indonesia yang masih menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Walaupun pendidikan merupakan hak dasar, warga negara dan pemerintah telah menyediakan berbagai bantuan. Kenyataannya, biaya pendidikan baik langsung maupun tidak langsung masih sulit dijangkau oleh banyak keluarga. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya akses pendidikan, meningkatnya angka putus sekolah, serta memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menekan biaya pendidikan agar lebih terjangkau dan merata. Kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Latar belakang, pendidikan adalah hak dasar. Namun, biaya pendidikan yang tinggi menjadi kendala serius bagi masyarakat kurang mampu. Rumusan masalah membahas penyebab, dampak, peran pemerintah, dan upaya menekan biaya pendidikan. Tujuan penelitian menganalisis faktor penyebab tingginya biaya pendidikan, dampaknya, serta solusi yang dapat dilakukan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Pati menyempatkan mengajar di kampus 2 SMK Jawa Tengah yang berada di Pati. Di satu sisi, pihak provinsi merintis sekolah gratis bagi pelajar kurang mampu. Namun dari sisi lain, jutaan masyarakat Jawa Tengah terhimpit oleh tingginya biaya pendidikan. Namun demikian, Gubernur Ganjar Pranowo enggan berkomentar ketika ditanya masih mahalnya pendidikan di Jawa Tengah. Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah juga menanggapi mahalnya pendidikan di Jawa Tengah dengan landai saja. Belum adanya keberpihakan pemerintah daerah dengan mahalnya pendidikan di Jawa Tengah tentu menjadi hal yang sangat disayangkan. Masyarakat tentunya masih berharap adanya pendidikan dengan biaya terjangkau dengan kualitas yang bagus. Kita masuk ke bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama, gambaran umum biaya pendidikan. Biaya pendidikan mencakup biaya langsung seperti SPP, UKT, uang pangkal. Biaya tidak langsung seperti transportasi dan buku, biaya pribadi, dan biaya sosial. Biaya pendidikan cenderung meningkat seiring jenjang dan belum sepenuhnya merata. Yang kedua, faktor penyebab tingginya biaya pendidikan. Yang pertama, keterbatasan anggaran pendidikan, meningkatnya biaya operasional sekolah kampus, kebutuhan sarana dan prasarana berkualitas, komersialisasi pendidikan, inflasi dan kenaikan biaya hidup, ketimpangan sosial ekonomi, dan kurangnya transparansi dan pengawasan. Yang ketiga, dampak tingginya biaya pendidikan, terbatasnya akses pendidikan, meningkatnya angka putus sekolah, rendahnya keberlanjutan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, meningkatnya kesenjangan pendidikan dan sosial. Yang keempat, peran pemerintah, yaitu yang pertama penyediaan anggaran pendidikan atau APBN dan APBD, program bantuan seperti BOS, KIP dan KIP kuliah, dan yang terakhir pengawasan dan kebijakan pembiayaan yang berkeadilan. Dan yang kelima, upaya menekan biaya pendidikan. Yang pertama, optimalisasi anggaran dan bantuan yang tepat sasaran, pengelolaan dan pendidikan yang efisien dan transparan, kerjasama antar pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Terkait penetapan besaran anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Dan menurut saya kalau kemudian kita sepakat untuk menyelesaikan masalah pembiayaan pendidikan kita, rumusnya menurut saya sangat sederhana. Apa yang kurang dari kebutuhan yang diperlukan di dunia pendidikan kita ini, ya, diambil dari yang salah tempat itu,
Dalam bahasa saya salah tempat tadi itu yang di KL yang lainnya itu, kecuali yang kedinasan. Baru kemudian itu menjadi rumus yang paling dasar untuk menentukan berapa sesungguhnya kebutuhan dana pendidikan kita. Nah, lagi-lagi ya memang sandarannya PP tadi itu, Pak Ketua. PP 18 2022 itu. Nah, kalau apalagi ini sudah menjadi temuan audit BPKRI. Artinya ini makin kuat sesungguhnya. Karena BPK adalah auditornya negara kan gitu. Dan sudah memberikan catatan itu terkait dengan PP 18 2022. Nah, kalau kemudian saya yakin, kalau saya menterinya saya yakin. Nah, karena saya belum ditelepon sama Pak Prabowo jadi saya nggak yakin. Ya. Jadi saya yakin kalau kemudian Kemendikbudristek sebagai orang yang lebih paham dunia pendidikan, yang sudah menghitung biaya pendidikan sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Perdi, menjadi bagian penentu ketika uang itu dari kotak dibagi-bagi. Saya yakin kita nggak akan kekurangan uang untuk membiayai pendidikan kita. Bab 3 penutup. Kesimpulan, biaya pendidikan yang tinggi masih menjadi masalah serius dan berdampak pada akses serta keberlanjutan pendidikan masyarakat kurang mampu. Saran, peningkatan anggaran, pengawasan ketat, pengelolaan dan dana yang efisien, serta sinergi semua pihak untuk mewujudkan pendidikan yang adil dan terjangkau. Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, akan menerapkan SMA dan SMK negeri gratis mulai tahun ajaran 2025-2026 Juli mendatang. Dengan program ini, pemerintah Provinsi Sumatera Utara bermaksud mengurangi angka anak putus sekolah karena terkendala biaya. Rencana ini akan dilaksanakan secara bertahap dan dimulai dari daerah terpencil yang ada di Provinsi Sumatera Utara.